Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bertemu bertatap muka di dalam majelis ini. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung penjelasan dalam kitab munajat, yaitu surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, sampai inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan sampai pada thumma istawa 'alal 'arsy. Ya kalaulah. Nah, malam ini yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yughshil lail, dia Allah menutupkan malam, an-nahara kepada siang, menutupkan malam kepada siang, hasisa yang mengikutinya dengan cepat, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan diciptakan oleh Allah matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Selain daripada menciptakan langit bumi beserta isinya, apa yang diciptakan Allah tadi, diantaranya matahari, bulan, bintang-bintang, itu semuanya tunduk kepada perintah Allah. Artinya matahari terbit tenggelam berdasarkan perintah Allah, bulan muncul tidak muncul berdasarkan perintah Allah, bintang-bintang gemerlapan di timur, di barat, selatan, utara muncul bintang-bintang, semua juga atas perintah Allah. Semuanya tunduk, tidak ada yang protes satupun. Pernahlah mendengar matahari protes, bulan protes, bintang protes? Kada pernah juga mengerti kada kita. Semuanya tunduk kepada perintah Allah. Bahkan nanti ketika mau hari kiamat, di dalam hadis itu disebutkan, yang biasanya matahari terbitnya dari timur, ialah tenggelamnya di barat. Nanti ketika hari kiamat itu disuruh oleh Allah matahari terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Itu tanda sudah
3 hari setelah itu kiamat. Kalau sudah nanti matahari itu terbit di barat, tenggelamnya di timur, maka 3 hari setelah itu kiamat. Itu tandanya sudah. Oh, sampat jajar bertobat 3 hari, ada kawal lagi, ada diterima lagi, sudah. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan, memerintahkan hanyalah hak Allah, tidak ada yang lain. Yang berhak menciptakan, yang berhak memerintah itu adalah Allah. Berarti di sini menunjukkan Allah Maha Kuasa segala-galanya. Berarti yang hebat itu Allah, yang kuasa itu Allah. Kita walaupun bisa memerintah, tapi tidak sama dengan perintah Allah. Kita walaupun bisa menjadikan sesuatu, tapi tidak sama dengan yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Artinya Allah yang maha hebat segala-galanya, kita tidak ada apa-apanya. Nah, dari sini kemarin muncul ilmu tauhid, timbul beberapa sifat-sifat Allah. Satu, Allah wujud, ada. Buktinya apa? Allah ciptakan langit, bumi, bulan, matahari, bintang-bintang. Itu tanda ada yang menciptakannya. Berarti Allahnya wujud. Kemudian matahari tadi bisa muncul terang dunia. Matahari tenggelam, gelap dunia. Bintang munculan, bulan munculan, pohon-pohon bergoyang. Itu ada yang memerintahkannya. Berarti yang memerintahkan ini orangnya hidup. Hidup itu memiliki sifat hayat, hidup. Tidak mungkin orangnya mati bisa memerintah. Berarti mustahil Allah itu mati. Jadi ini sifat kesempurnaan Allah. Allah memiliki sifat hidup. Kemudian dari sini juga muncul sifat qudrat iradat. Allah punya kuasa, Allah punya keinginan, punya kehendak, Allah punya keputusan. Allah hendak memunculkan matahari, muncul. Allah hendak menenggelamkan matahari, tenggelam. Ini kuasa Allah, qudrat iradat Allah. Jadi banyak sifat-sifat Allah muncul di dalam surah Al-A'raf ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nah, ini berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ini perintah Allah. Kita ketika hendak berdoa, kata Allah, berdoalah dengan merendahkan diri dan dengan lemah lembut doanya. Lemah lembut doanya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, maksudnya melampaui batas di sini ketika kita berdoa tidak boleh mendekti, tidak boleh menyuruh Allahnya. Kemudian tidak boleh minta cepat-cepat dikabulkan. Itu termasuk bagian daripada mendekti Allah. Ya Allah, lah kasih turunkan duit hari ini, ulun kada berduit. Itu mendekti itu dengan Allah. Siapa ikan ajar Allah. Kalau hendak berdoa, berdoa aja, tapi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah dengan merendahkan diri dan lemah lembut. Jangan berlebih-lebihan. Santai aja berdoa tuh. Ya Allah, dosa juga. Allah mendengar aja, biasa aja. Ada orang berdoa berkuciak-kuciak,
slow, dan kada boleh mendekti doanya. Ya Allah matikan si anu tuh, itu menyuruh lawan Allah marahnya. Ya Allah hukum si anu tuh, inya menyakiti ulun. Jangan, serahkan aja dengan Allah. Biar yang penting kita berdoanya yang baik-baik, nah sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Ini salah satu syarat doa dikabulkan oleh Allah, yaitu ketika berdoa merendahkan diri dan lemah lembut doanya. Artinya tadarru' itu merendah diri, itu betul-betul hati ini menghadap Allah, fokus dengan doanya. Apa yang dibaca doanya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, ya Allah berilah kami kebaikan dunia akhirat. Khusyuk hatinya tuh ketika berdoa, berilah kebaikan dunia akhirat, bujur-bujur dirasakan. Nah itu maksudnya tadarru' wa khufyah, dan lemah lembut doanya. Artinya jangan yang berkuciak, jangan karas-karas. Boleh cepat membacanya boleh, tapi tidak boleh minta cepat-cepat dikabulkan. Kata para ulama itu kada boleh. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah mengabulkan doa. Dikabulkan oleh, kalau mau cepat terserah Allah, hendak kena Allah mengabulkan terserah Allah juga. Atau kada dikabulkan oleh Allah tapi diganti oleh Allah doa kita dengan kebaikan yang lain, terserah Allah juga. Yang penting tugas kita berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah menyuruh berdoa. Kalau Allah menyuruh berarti bernilai ibadah, berarti doa itu ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah berarti ada pahalanya, ada ganjarannya. Yang penting berdoa aja. Masalah kabul tidak kabul itu terserah Allah. Yang penting berdoa, berdoanya bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah ada pahalanya. Itu doa. Apalagi doa yang kita baca sumbernya Al-Quran, sudah doanya bernilai ibadah, kalimatnya dari Al-Quran kita baca, satu huruf nilainya 10 kebaikan, 10 pahala. Luar biasa. Ad-du'a mukhul ibadah. Ada hadis bunyinya begitu, doa itu inti dari ibadah. Hadisnya bunyinya seperti itu. Berarti pemahaman hadis ini satu, setiap ibadah yang kita kerjakan, sholatkah, puasakah, zakat, sedekahkah, hajikah, atau ibadah yang lainkah, itu ibadah-ibadah itu dinilai juga oleh Allah sama dengan doa. Artinya bisa dengan ibadah itu mengabulkan hajat kita. Misal ada keperluan apa, ada hajat, dengan sholat, padahal kada berdoa nih, tapi dengan sholat bisa Allah kabulkan hajat kita. Kenapa? Karena ibadah tadi inti dari doa. Ibadah sama dengan doa. Atau kebalikannya tadi, berdoa bernilai ibadah. Paham kalau pahamannya hadis tadi tuh, ad-du'a mukhul ibadah, doa inti dari ibadah. Satu, ibadah yang kita kerjakan bisa mengabulkan hajat kita. Kenapa? Karena ibadah itu bagian dari doa. Yang kedua, kita berdoa bernilai ibadah. Itu. Nah, tapi syarat doanya diantaranya tadi, berdoalah dengan kekhusyuan, kerendah dirian dan lemah lembut.
Ada lagi syarat yang lain. Beberapa ulama itu banyak merumuskan syarat-syarat doa supaya dikabulkan oleh Allah. Di antaranya pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ayyud doa, kapan doa itu didengar oleh Allah? Sahabat nih bertanya dengan Nabi, lalu dijawab oleh Nabi, yaitu setelah selesai sholat dan di sepertiga malam. Artinya setelah selesai sholat itu boleh sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Ini kata Nabi. Kalau ada orang mengatakan Nabi tidak pernah berdoa setelah selesai sholat, berarti belum baca hadis ini. Ada orang tuh begitu. Oh, Nabi tidak pernah berdoa setelah sholat. Nabi itu setelah sholat berzikir, pada berdoa. Tapi tadi hadisnya ada ayyud du'a asma'u, kapan doa itu didengar, kata Nabi. Kata sahabat bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, juful laili wa dubur kulli sholatin, yaitu di tengah sepertiga malam dan setelah selesai sholat. Nabi berarti nih menyuruh. Makanya habis sholat kita berdoa, karena itu waktu yang didengar oleh Allah doa kita. Jangan habis sembahyang cung buka bewirid kada, berdoa kada tung buka. Itu waktu yang sangat-sangat mustajab, kata Nabi. Berdoalah walaupun pendek kada apa-apa, walaupun sebentar, yang penting ada doa yang kita baca. Doa umpama kada hendak jua berjamaah tuh kada apa-apa juga, mundur ke belakang doa berwirid, syukur-syukur berjamaah, bagus nilai berjamaah. Apa dalilnya? Wirid, zikir, doa berjamaah kada usah banyak-banyak dalil, cukup solat itu. Solat itu kan ada solat sendirian, ada solat berjamaah. Kan ibadah tadi nih, doa. Kalau sholat sendirian berarti wirid doa zikirnya sendirian, itu ada dalilnya. Kalau sholat berjamaah berarti itu dalil kita boleh wirid zikir doa berjamaah. Pada usah banyak-banyak dalil. Bila ada orang bertakon, tuh bang, sholat itu zikir, sholat itu doa. Sudah. Kenapa sholat itu zikir? Aqimis sholata la dzikri. Di Al-Quran sudah disebutkan, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku, ujar Allah. Berarti kalau sholat berjamaah boleh zikir berjamaah. Itu jangan usah banyak-banyak. Bila ada yang bertakon, bila ada. Nah, itu beberapa syaratnya. Para ulama merumuskan supaya dikabulkan doa kita. 1, berdoanya dengan tadarruk, merendah diri dan lemah lembut. 2, jangan tergesa-gesa minta dikabulkan, santai aja, pokoknya serahkan dengan Allah. Yang 3, cari waktu-waktu mustajab, diantaranya setelah selesai sholat 5 waktu atau sholat sunnah dan di sepertiga malam, tengah malam. Tengah malam tuh kada harus bangun tahajud. Syukur-syukur kawa sembahyang tahajud. Amun masih berat kada bisa, karena kita ini kan kemampuan masing-masing. Ada yang terbangun tapi rasa berat, mambil wudu ngalih, rasa berat nih, hendak sembahyang tahajud. Aduh ya, barat-barat mata. Bangun setumat, berdoa dengan Allah. Siapa tahu doa kita itu dikabulkan oleh Allah karena waktunya tadi. Kenapa? Karena di waktu itu para ulama, aulia, wali-wali Allah itu bangun. Ibaratnya kita ini menyamai waktu mereka. Paling kada berdoa sedikit barang terbangun nih setumat sepertiga malam. Apa doa? Doa aja. Habis itu mengantuk, guring aja lagi. Kada apa-apa, boleh, silahkan. Mampunya gaya itu silahkan. Kau aja kalau kira-kira terbangun tahajud 1:30,
berdoa dulu sumat duduk anyar gawil bini juga amun ada bini amun kereda amun hendak guring-guring lagi ada bapak amun belum kawa sholat tahajud syukur-syukur kawa sholat tahajud. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.